Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam program JSA, jangan salah arah, membahas dan mengulas peristiwa yang terjadi secara jernih agar kita tidak salah arah. Baik, pada JSA sore ini kita akan membahas tentang ini ya, statement mantan Wakil Presiden Republik Indonesia 10 dan ke-12 RI, yaitu Bapak Muhammad Yusuf Kala, yang dalam satu kesempatan pertemuan dengan para pengusaha di Sulawesi mengungkapkan bahwa pemerintah kita jangan terlalu memberikan karpet merah investor asing. Nah, ini menurut kami sangat menarik membahas dalam JS. Oke, langsung saja. Bagaimana nih pandangan Bang Adnur terkait dengan pernyataan mantan Wapres ini, Pak JK? Silakan, Bang. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya kira apa yang menjadi statement Pak Yusuf Kala ini sungguh menarik ya, karena beliau memang berbeda pendapat 180 derajat dengan pemerintahan sekarang ya. Pernyataan beliau ini adalah pernyataan yang menarik ya untuk kita diskusikan, karena beliau ini kan adalah mantan wakil presiden, mantan wakil presiden di periode Jokowi pertama ya. Tentunya dari periode pertama dan kedua kan tidak ada penambahan yang signifikan ya, tidak ada kebijakan signifikan. Mungkin waktu beliau menjabat sebagai wakil presiden, beliau juga sudah tidak setuju dengan adanya obralisasi ya, mengobral investasi kepada asing, terutama kepada China ya. Ini kita ada rekam jejak ya, di saat Pak JK bicara menentang tanda kutip ya tidak setuju dengan IKN. Nah, IKN ini kan saya kira IKN ini disampaikan waktu pidato 17 Agustus di akhir periode pertama ya, dan berarti kan wakil presidennya si Pak JK kan ya. Dan ini ada satu kutipan ya, saya kira cukup menarik ya untuk kita lihat. Bentar ya, nah ini masih ada berarti di sini, kelihatan nggak Mas? Oke, kita simak ya. Wakil Presiden RI 2014 hingga 2019, Yusuf Kala atau JK menyebut pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara ke depan akan bermasalah. Hal tersebut disampaikannya lewat YouTube channel Karni Ilyas Club Kamis 22 September 2022. JK mengatakan bahwa proyek pembangunan IKN Nusantara akan bermasalah terkait dana pembangunan. Pasalnya, sampai sekarang, dia belum melihat komitmen investor dari luar untuk turut serta mendanai pembangunan IKN. Sejauh ini, ujarnya, dana pembangunan IKN 20% dari total anggaran atau APBN, sementara 80% diharapkan dari investor luar. Saya kira memang nanti akan ada masalah, karena sampai sekarang kita belum melihat adanya komitmen daripada investor luar. Memang sulit investasi di suatu ibu kota, tidak mudah seperti itu. Jadi karena itu maka konsekuensinya mungkin saja pemerintah akan memperlambat. Artinya tidak sesuai dengan jadwal semula tahun 2024 akan dirayakan di sana, di istana di sana. Jadi ya solusi daripada itu ialah jadwal pembangunan itu agak tertunda kelihatannya. Soal pembatalan proyek IKN, JK mengatakan yang bisa membatalkan adalah pemerintah. Lebih lanjut, Ketua Umum Palang Merah Indonesia atau PMI ini menyebut bahwa rencana semula pembangunan IKN ditopang investasi asing, namun minatnya tidak sebesar yang diharapkan. Jadi tidak berjalan mulus nanti. Hal ini kelihatannya yang jalan hanya investasi dari APBN. Dan memang kita semua juga melihat itu bahwa defisit tinggi, tapi anggaran juga ini tinggi, tentu ada konsekuensinya dalam bentuk defisit anggaran. Dia juga menyinggung berdasarkan pengalaman negara lain seperti Brazil, Myanmar, butuh waktu 20 tahun untuk melengkapi pemindahan ibu kota. Ya, jadi saya kira kutipan Pak JK tadi ya, itu memang menunjukkan ketidaksetujuan beliau mengenai proyek infrastruktur yaitu IKN ya, belum spesifik mengenai nikel. Jadi kita melihat nih dari track record Pak Yusuf Kala ya, menunjukkan bahwa beliau memang tidak dilibatkan ya dalam pengambilan keputusan terutama terkait IKN, pemindahan IKN gitu. Nah, ternyata ya kemarin kita heboh dengan kerusuhan ya di salah satu smelter nikel ya di daerah Sulawesi, PT MSU ya, sampai kemudian ada korban jiwa baik itu dari tenaga kerja asing. GNI, Bang. Ya, sorry. GMI. GNI. GNI ya. Yang kemudian ada korban dari baik itu tenaga
kerja dari asal China ya, dan juga tenaga kerja asal Indonesia. Nah, kasus itu kemudian terbuka kembali ya. Kita ingat kembali saat Pak JK bicara di hadapan Gubernur Sulawesi, saya kira ya. Ini ada kutipannya dari CNN Indonesia ya, yang diambil pada hari Senin yang lalu ya. Pak JK mengatakan orang asing kita kasih karpet merah dan bangga-banggakan. Jangan orang asing kita bangga-banggakan gitu ya. Di sini meminta sebetulnya secara khusus kepada Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman, untuk mengambil alih perusahaan tambang nikel yang dikuasai oleh asing untuk dikelola langsung oleh masyarakat. Ini kan satu perintah yang dahsyat loh, bro. Ya, ini perintah yang tidak normal dari seorang pejabat, ya, mantan pejabat negara, wakil presiden 2 kali lagi, dan juga seorang yang bisnismen, seorang yang apa istilahnya, yang mengerti ya legalitas usaha. Tapi yang Pak JK sampaikan ini sangat strong, sangat tegas sekali. Beliau mungkin tidak mempedulikan aturan hukum bisnis ya, karena dalam hukum bisnis kan nggak boleh. Tapi ini untuk national interest, atas nama rakyat, meminta ya Gubernur ya Sulawesi Selatan untuk mengambil alih tambang-tambang yang dikuasai oleh asing. Berarti tambang-tambang yang 100% asing itu untuk dikuasai oleh para masyarakat ya, dalam hal ini berarti pemerintah daerah gitu. Nah, saya kira ini satu pernyataan yang cukup serius ya, makanya ini menarik untuk kita bahas ya, bagaimana peringatan Pak JK ini ya, ini bisa menjadi satu peringatan yang harus disikapi dengan hati-hati oleh para investor ataupun para policy makers, termasuk kita juga para akademisi dan para pengamat ya, bahwa peringatan ini menunjukkan bahwa ternyata kebijakan pemerintah yang mengundang investor asing gede-gedean, terutama di smelter nikel, ya ini mendapatkan satu pertentangan yang cukup serius. Ya, bisa dikatakan Pak JK ini motornya, dan sosok Pak JK ini nggak boleh dianggap remeh ya, karena orang yang sudah mengerti dan pengalaman, dan pernyataan beliau itu menunjukkan bahwa memang ada suasana ketidakadilan yang begitu terasa di masyarakat. Bagaimana tenaga kerja asing kok diundang, tapi tenaga kerja Indonesianya dibiarkan menganggur. Atau kalaupun seandainya mereka diikutkan dalam bekerja, mereka tidak mendapatkan hak-hak yang sama. Itu kan namanya seperti penindasan ya. Gitu, saya mau berhenti di situ dulu. Ya, oke, baik Bang. Ya ini kan memang tiba-tiba kita publik terkejut ya, seperti apa? Panas gitu pernyataan Pak JK ini di saat misalnya tadi ya disampaikan policy maker seperti Menteri Investasi kan Bahlil misalnya, yang sangat sibuk nih mendatangkan investasi asing misalnya kan untuk proyek IKN dan lain sebagainya, termasuk juga kan pada proyek kereta cepat misalnya kan awalnya kan tidak menggunakan ini hanya bisnis gitu ya, tidak ada penyertaan dana negara, tapi kemudian di tengah jalan kan APBN harus masuk gitu. Apakah ini juga bagian dari kritik Pak JK ya, yang tadi ya kita terlalu memberi karpet merah terhadap investasi asing, sehingga ya banyak hal justru malah dilanggar gitu. Gimana Pak? Ya, saya kira betul ya. Saya setuju kalau ini adalah hal yang salah yang dilakukan oleh pemerintah, bahwa kebijakan memberikan karpet merah kepada orang asing itu membawa kerugian kepada national interest. Ya, saya kira orang semua sepakat dengan saya bahwa kepentingannya Pak JK inilah merah putih. Benar nggak? Pak JK ini nggak ada kepentingan bisnis lah. Dia ingin berharap national interest ini dikedepankan ya, dibandingkan dengan kepentingan golongan. Apalagi ada kepentingan asing di dalamnya. Ya, saya kira negara memberikan karpet merah kepada investor asing, ya, di sisi lain menindas masyarakatnya
membuat masyarakatnya semakin miskin karena tidak diberikan pekerjaan. Nah, jadi pemberian karpet merah kepada investor ya di atas penderitaan rakyat. Nah, ini yang kemudian dikritik oleh Pak JK dan koreksi ya. Nah, ini adalah satu warning keras ya kepada policy makers bahwa kebijakan pemerintah yang mengundang investor asing, mengiming-imingi, memberikan karpet merah itu ternyata bukan memberikan kesejahteraan, malah menimbulkan rasa kebencian di mata masyarakat. Dan saya kira ini jadi kontraproduktif. Kebijakan pemerintah itu mendesain untuk membahagiakan masyarakat, mensejahterakan masyarakat, bukan masyarakat jadi malah benci. Yang kedua, kita juga berkali-kali ya sudah mengkritik ya. Salah satu bukti bahwa pemerintah memberikan karpet merah kepada investor asing adalah penerbitan Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja yang sudah dibatalkan MK kemudian dikeluarkan Perpu. Ini adalah salah satu bukti bahwa dalam Perpu peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang Cipta Tenaga Kerja ya, itu juga masih memberikan karpet merah pada investor. Ya, ternyata pemberian karpet merah itu didasari dari penderitaan rakyat. Ini yang ngaco, ini yang salah arah saya kira. Ya, makanya ya warningnya dari Pak JK ini ya tidak boleh dianggap sepele oleh para policy makers. Ini adalah satu warning yang sangat keras sekali. Dan kalau seandainya policy makers mencoba mengabaikan, bersifat acuh, maka ada konsekuensi. Karena apa yang disampaikan oleh Pak JK ini menurut saya adalah apa yang dirasakan oleh masyarakat, tidak fair. Masyarakat melihat contohnya adalah kejadian di Morowali di PT GNI itu tidak fair, kok bisa rakyat kita sendiri ya menuntut hak di tanahnya yang sebetulnya bahan material nikelnya ini kan ada di bumi Indonesia, di tanah Sulawesi. Nah, rakyat Sulawesi tidak bisa menikmati sesuatu yang ada di tanah mereka. Ini menurut saya memang harus disikapi karena ini kan sama ya, serupa dengan imperialisme dan kolonialisme. Cuman bedanya yang ini bukan kolonialisme bahwa tentara ya seperti zaman Belanda menyewa VOC, ya menyewa tentara-tentara, zaman VOC nya perusahaan dagang. Ini adalah yang menindas kita adalah kebijakan pemerintah sendiri. Nah, ini yang saya kira perlu kita waspadai ya peringatan Pak JK ini. Oke, baik Bang. Ya, artinya kan sebenarnya dengan statement beliau ini kan Pak JK ini ya orang yang mantan wakil presiden 2 kali, kemudian juga pernah memimpin Golkar ya. Pak JK ini kan mantan ketua umum Partai Golkar gitu. Nah, dengan pernyataan ini kan sebetulnya menunjukkan nih ada something wrong ya dalam situasi bangsa kita, Bang. Gimana? Betul. Jadi kita sebenarnya untuk menjadi negara besar, negara superpower. Kenapa? Karena dunia ini kan shifting dari energi yang kotor, yaitu fosil, bahan bakar berbasis fosil, menuju ke bahan bakar berbasis green. Dan kita tahu green itu basisnya adalah baterai. Dan baterai itu bahan bakunya, bahan dasar yang utamanya adalah nikel. Nah, data menunjukkan 80% cadangan dunia nikel itu ada di tanah Indonesia. Artinya apa? Kalau dulu orang mengatakan siapa yang menguasai minyak, dialah superpower. Tapi sekarang karena sudah berubah, siapa yang menguasai nikel, dialah yang superpower. Karena nikel ada di bumi Indonesia, maka Indonesia punya kesempatan menjadi negara superpower. Tetapi ini berpotensi gagal Indonesia menjadi superpower apabila seluruh pengolahan nikel yang menjadi bahan baku baterainya dikuasai oleh asing, dalam hal ini oleh Cina. Nanti yang menjadi negara superpower adalah China. Sementara Indonesia hanya dijadikan sapi perah untuk kemajuan negara China.
Ini bisa saja terjadi manakala policy makers di Republik ini tidak memahami, tidak mengerti. Tetapi kalau mereka mengerti dan memahami, kesempatan yang besar ini ya kita dianugerahkan oleh Allah, oleh Tuhan, buminya ternyata mengandung nikel dan itu 80% dunia. Tinggal kemampuan otak orang-orang Indonesia di atas yang mampu nggak mereka mengolah ini menjadi baterai nasional dan kemudian menguasai dunia seperti halnya minyak menguasai dunia di era-era transisi sekarang. Ya, oleh karena itu ya saya kira kalau nikel kita ya dikelola dengan cara seperti ini, ya smelter-smelter itu diisi sama investor asing dan mereka diberikan bebas pajak, tenaga kerjanya dibawa, tenaga kerja kita nggak dibawa, maka nikel ini dikuasai oleh asing, maka ini adalah kecelakaan buat kita karena kita tidak mampu mengolah nikel ini menjadi kekuatan kita sendiri. Dan menurut saya ini adalah bencana terbesar. Oleh karena itu ya peringatan Pak JK ya ini harus kita renungkan, kita harus waspada, kita terganjal, terancam, tidak bisa mengoptimalkan sumber daya alam kita menjadi negara superpower apabila nikel dikuasai oleh asing. Saya kira itu statement terakhir saya, Bro Mustafa. Cukup ya? Oke, baik Bang, terima kasih. Ya, tadi ya kita berharap nih pernyataan Pak JK ini menyadarkan ya banyak pihak termasuk policy maker bahwa hati-hati ya dengan kebijakan yang salah karena ibaratnya ini api dalam sekam gitu Bang, yang bisa membakar kapan saja. Mungkin itu Bang ya sebagai penutup. Ya, akhir ya Bro Mustafa ya. Ya, terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.